Baik Kakak, selamat pagi. Pagi, Selamat Kak. pagi. Selamat pagi Kak Yoga. Selamat pagi, Kak Pagi Yoga. Kak Yoga. Baik, terima kasih Kakak. Gimana kabarnya? Sehat nih? Tungkaru sehat. Sehat Kak Yoga, sehat. Tungkaru sehat. Oke, terima kasih banyak Kakak. Kita masuk ke tatap maya yang ketiga, masih terkait dengan pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif Kakak nggih, materi di modul 2 titik 1 Kak nggih. Jadi fokus kita pada materi kali ini masih materinya sama dengan yang kemarin, cuman Kakak lagi sebentar akan ditugaskan untuk berburu referensi terkait dengan pembelajaran PJOK yang inspiratif Kakak. Baik Kakak, sebelum kita mulai, adanya kita berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namun sebelum itu saya minta salah seorang untuk memimpin doa pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Kakak, siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Silakan Kakak, raise hand. Oke, kalau memang tidak ada, Kak Angga silakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Sebelum kita memulai tatap maya pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kelancaran dalam kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih Kak Baik, Yoga terima atas kasih banyak. waktunya. Terima kasih banyak Kak Angga. Kakak semua izinkan saya untuk share screen, nggih. Kakak, selamat pagi, salam pembuka kita sudah lewati, kita sudah lalui, berdoa juga sudah. Kembali saya sampaikan terkait dengan kesepakatan kita bersama. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, kemudian yang ketiga hadir seutuhnya, kemudian yang keempat menghargai waktu bersama, kemudian yang kelima memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar Kakak. Nggih. Baik Kakak, kita masih ada di modul 2.1 terkait dengan materi kita di modul 2.1 yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Baik Kakak, pembelajaran 1 dan 2. Adapun konsep yang kita pelajari pada pagi hari ini terkait dengan konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Ya, Kakak ya. Sekarang kita ada di waktunya ada 2 JP atau kurang lebih 90 menit tatap maya kita yang ketiga. Kemudian Kakak, adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta atau Kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari atau kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Kemudian referensi yang kakak nanti sudah diskusikan ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi di antara kakak untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Adapun agenda kita pada sesi ini ada 3. Yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak, lagi sebentar kakak akan presentasi, kemudian terakhir adalah refleksi kakak. Oke,
kita masuk ke review singkat materi dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Saya minta silakan dari kakak bisa mereview kembali. Untuk yang pertama dulu, pembelajaran yang pertama, silakan kakak apa yang bisa kakak tangkap terkait dengan pembelajaran kita untuk pembelajaran yang pertama. Silakan kakak bisa raise hand untuk pembelajaran yang pertama, Kak Nggih. Silakan kakak. Apa yang sudah kita pelajari kakak di pembelajaran yang pertama? Kita mereview, mengulang kembali, nggih, terkait dengan apa yang sudah kakak dapat. Kalau nggak salah ada 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif, kalau nggak salah, nggih. Di pembelajaran yang pertama, barangkali masih ada yang ingat nggak terkait dengan 9 aspek pembelajaran yang efektif yang ada dalam pembelajaran PJOK, kakak? Termasuk juga gerakannya. Nah, barangkali kita mereview kembali gerakannya terkait dengan 9 aspek pembelajaran yang efektif, baik itu dari tujuan, kemudian keterlibatan aktif siswa, kemudian pembelajaran diferensiasi, kemudian ada pemrograman dan pentahapan konten, kemudian ada penjelasan dan demonstrasi keterampilan, kemudian yang keenam ada umpan balik, kemudian yang tujuh ada komunikasi aktif, yang kedelapan ada penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir adalah keselamatan. Baik kakak, ada yang bisa mengulang kembali terkait dengan gerakan atau isyarat dari 9 aspek pembelajaran efektif kakak? Silakan kakak, satu orang satu saja. Silakan bisa raise hand. Silakan kakak. Atau enggak saya tunjuk lagi nih kakak ya. Saya tunjuk lagi nih siapa yang pertama nih muncul nih. Kalau di sini sesuai dengan abjad. Oke, kalau sesuai abjad saya minta dari Kak Basar sudah mengikuti sepenuhnya. Kak Basar sudah bisa atau masih ada kegiatan? Masih ada kegiatan, Kak. Oke, silakan. Saya minta lanjut dari Kak Ayu dulu. Silakan Kak Ayu. Yang pertama, apa dari 9 aspek Terima kasih pembelajaran Kak yang Yoga. efektif? Yang pertama adalah tangannya di depan dada menjulur ke depan. Oke, itu apa Kak Ayu? Yang pertama? Tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih banyak Kak Ayu, tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua di sini eh, Kak Ambaro barangkali masih technical meeting ya, Kak Eka juga. Oke, Kak Rian deh. Silakan Kak Rian. Yang kedua. Yang nomor 2, keterlibatan aktif siswa. Gerakannya tangannya ditarik dari depan ke belakang ke dada. Baru gini. Oke, merangkul angin ya. Merangkul angin, kemudian jempol, angkat kedua jempol. Baik. Terima kasih banyak Kak Rian. Kak Edi, yang ketiga apa Kak Edi? Yang ketiga pelajaran berdiferensiasi.
Gerakannya gimana Kak Edi? Kakaknya apa namanya nih? Naik, naik, naik. Naik turun. Jangan. Tunjuknya kedua tangan Ke ya. kanan, ke kanan. Kanan. Baik, terima kasih banyak Kak Edi. Berikutnya Kak Komang. Silakan Kak Komang. Yang keempat apa Kak Komang? Yang keempat, pemrograsan dan pentahapan konten. Oke, gerakannya gimana Kak Komang? Gerakannya Masih ingat? ya apa namanya? Oke, bagus Kak Komang. Terima kasih banyak Kak Komang. Lanjut Kak Denny, berikutnya. Yang selanjutnya penjelasan berdemokrasi keterampilan. Gerakannya penjelasan berdemokrasi keterampilan. Penjelasan berdifferensiasi keterampilan. Oke, penjelasan, kemudian demonstrasi keterampilan. Oke, Kak Denny, terima kasih banyak. Kak Widi masih kegiatan. Kak Angga, silakan Kak Angga berikutnya. Yang itu ada umpan balik. Tangannya, kedua tangan dibuka, terus ditarik ke belakang. Dua tangan. Kalau Baik. orang Bali istilahnya Oke. kayak orang natar. Ya, umpan balik. Oke, umpan balik. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Angga. Lanjut, Kak Eka Yudi. Baik, terima kasih Kak Yoga. Di sini saya mendapatkan yang Kak Eka, yang ketujuh ya, yang ketujuh. kalau bisa diborong Kak Eka. Langsung sekalian sisanya yang ketiga. Sisa Yang terakhir Kak Eka. Yang ketujuh itu komunikasi efektif. Tangan Oke. dikuncupkan, buka, tutup. Kuncukan, buka, tutup. Oke. Selanjutnya yang ke-8 penilaian dan evaluasi. Penilaian, evaluasi. Baik. Dan yang terakhir selamatan. Oke. Baik, terima kasih Kak banyak Yoga, terima kasih. Kak. Terima kasih banyak Kak Eka sudah berhasil memborong ya tadi ketiga gerakan terakhir 7 dan 8 terkait dengan komunikasi aktif. Kemudian penilaian evaluasi dan terakhir adalah keselamatan. Baik Kak, terima kasih banyak. Kemudian di pelajaran yang kedua ya Kakak sudah berdiskusi terkait dengan 3 topik ya. Ketiga topik terkait dengan mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kakak sudah berdiskusi dalam kelompoknya, kemudian menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kemudian yang terakhir, Kakak sudah berdiskusi terkait dengan isyarat atau clue pembelajaran. Nah, hari ini Kakak akan berdiskusi kembali terkait dengan ketiga topik itu. Cuman lagi sebentar Kakak akan berbagi atau berburu referensi terkait dengan ketiga topik itu Kakak. Silakan Kakak lagi sebentar berdiskusi dalam kelompoknya. Namun sebelum itu izinkan saya share screen kembali Kakak. Baik, Kakak sudah mereview pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kemudian aktivitas kita yang pertama pada sesi kali ini yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah,
Adapun kegiatan kita pada sesi yang pertama, lagi sebentar kakak, yang pertama akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian yang kedua, setiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan oleh guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, eh, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room atau board ya. Kemudian yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Kemudian yang kelima, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Waktunya berarti lagi sebentar 40 menit, 40 menit untuk kakak berdiskusi. Nggih. Berbagi revisi. Oke, kakak. Kegiatan kita yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Baik kakak, izinkan saya stop share dulu. Lagi sebentar akan saya share kembali link Google dokumennya di kolom chat kan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membentuk kelompok kembali. Kita gunakan aplikasi Spinwheel kakak ya untuk memperoleh kelompoknya. Izinkan saya share. Sudah kelihatan kakak? Ya, Kak. Sudah nggih? Baik, terima kasih Kak Angga, Kak Edi, ada ini reaksinya. Baik kakak, kita undi untuk yang di kelompok 1. Kita cari satu dulu di kelompok 1. Oke, ada Kak Ayu. Siapa tadi ya? Kak Ayu ya? Baik. Kemudian kita cari satu dulu di kelompok 2. Oke, Kak Edi di kelompok 2. Kita cari satu di kelompok 3. Oke, Kak Angga kelompok 3. Kita kembali ke kelompok 1. Oke, kelompok 1 ada Kak Widi. Kita ke kelompok 2. Oke, kelompok 2 Kak Dewi. Ke kelompok 3. Kak Komang ya, Kak Komang di kelompok 3. Kita kembali ke kelompok 1. Oke, Kak Eka Yudi. Kita ke kelompok 2. Oke, Kak Master. Kita ke kelompok 3. Ada Kak Rian.
Kembali kita ke kelompok 1. Siapa yang kurang ya? Kelompok 1. Oke, Kak Herlina. Kita ke kelompok 2. Oke, Kak Amare di kelompok 2. Berarti sisanya Kak Eka ya, Eka Wirawan di kelompok 3. Jadi kakak sudah jelas untuk pembagian kelompoknya? Baik, saya bacakan ulang ya. Untuk kelompok yang ada di kelompok 1 itu ada Kak Ayu, Kak Widi, Kak Eka Yudi, dan Kak Herlina. Ya. Kemudian di kelompok 2 ada Kak Edi, Kak Deni, Kak Basar, dan Kak Ambare. Ya. Kemudian di kelompok 3 ada Kak Angga, Kak Komang, Kak Rian, dan Kak Eka Wirawan. Ya, itu nama kelompoknya, pembagian tugas kelompoknya. Izinkan saya untuk apa namanya, share link Google dokumennya di kolom chat nggih. Kakak sudah masuk linknya di kolom chat? Sudah Kak? Oke, terima kasih banyak Kak Eka. Sekarang akan saya bagi ke masing-masing bor ya. Untuk kelompok 1 tetap di main room, kelompok 2 di bor 1, kelompok 3 di bor 2. Nggih. Jadi Kakak silakan bisa bekerja di kelompoknya. Silakan Kakak.
Silakan Kakak bisa bekerja nggih, waktunya sudah berjalan. Silakan didiskusikan. Apa tugasnya, Kak? Ya sing pating usah no soal, apa kan soal. Badah. Kak Widi ini dia dulu ya. Aja Kak Karlina. Ya, Kak. Apa tuh? Gak enak sep nah. Minta tolong Nudi nih, jangan. datanya nak bisa. Soal Saya. ngomongnya apa soal. Nah, atur budi. Tuh Bu Ayu. Bu Ayu, takut aja nih. Halo. Halo. Ini Bu Ayu. Udah ada ketemu nih. Ini Ayo, datang halo, nih bagaimana tuanya. kabarnya nih? Siap. Adi jujur saja Semangat. saya. Betul. Ih. Kak Widi minta tolong ya. Kengke Bu Ayu. Saya ini perakatan Sini dang, nih. tugasnya, sing ngawang apa nah. Sing kengkenang di kene nih. Nu di sini dang ngain. Sini dang ngon HP. Pagi. Dia pembelajaran yang menarik. Berarti mekejang di simpin 6 nih oh. Ya, betul. Ini berdua sepertinya soal kok sepertinya.
Mohon dikoreksi, mohon dikoreksi. Kak Eka minta tolong buat dulu ya. Baru buka laptop. Mohon saling koreksi teman-teman.
Ini nomor 1 nih sing paham nih, kira masuk nomor 1 nih. Pak Widi, mohon dibantu koreksi Pak Widi. Pemahaman Eka cuma segitu. Yang nomor 1, Pak, Kak, digeser, Kak. Nomor 1 Eka kurang paham nih Pak Widi. Bentar. Eka kurang paham maksudnya nih. Eka bisa buka chat GPT-nya, Kak? Buka Chat GPT di tab baru. Nah, ini tenang. Ya. lewat Gemini aja Pak Widi. Ya, bisa. Bisa Niko kan pakai nggak? Di sana ada minta penjelasannya. Nanti sesuaikan dah kata-katanya yang diedit mana. Ya. Biar enggak terlalu gini. Kalau berpikir terlalu ribet rasanya. Nih, hijau bu saya kangen nih.
Di main room Gimana Pak Eka? seperti kemarin, Sudah? silakan kembali siapa ditunjuk sebagai moderator, siapa yang akan presentasi. Kemudian terkait dengan tugas yang di LK, silakan kakak tuangkan di sana pengalaman kakak, pengalaman mengajar kakak kemarin, barangkali pengalaman mengajar terkait dengan pembuatan video, boleh kakak tuangkan di sana, di mana apa namanya terkait dengan 3 topik itu yang ya Kang dan kawan-kawan. Silakan bisa dituangkan di sana. Kak, kirimin pun link nenek Kak. Di chat ada di chat. Her. Di chat. Tambahin deh aja ini pembelajaran berdiferensiasi.
Temun tuh asan bisa nekan Pak Widi. Engke kah? Temun nih asan bisa nekan nih. Sing ado Oh, pasan. nah, sing mapo. Biasa Coba kan saling ada kene. koreksi nih. Oh, sing muntu ge malu. Nyana kan ada Bu bagus, tanggapan duli. bu bagus tuh Kak, bu bagus Kak, bagus Oh, nyana Kak. ada tanggapan duli kene. Pang menjalan masih kene pada Oh, kita maksud nekan nih. komunikasi. Oh, bang sing mapo. Yani muntu ge na cek ulang Pang mesti. ado ge presentasi Muntu ge namanya. malu. Yen bo pragat pengen. Oh, nyana kan ada masukan di do bodi masukan do nyana benain.
Ane terakhir apa bisa dunia tugas tuh menyangkutkan dengan pengalaman apa tuh teman-teman? Pengalaman kita sebagai guru. Nah, Kene pengalaman kita mengajar pengalaman tuh. mengajar selama mengajar. Dijan kena tulis tiga tugas
Dari moderator, Her. Dari moderator. Ini moderator nih. Moderator. Jadi kakak sudah selesai berdiskusi nih? Sudah semua kembali ke main room? Baru 9. Yang di board 2 belum semua masuk nih, yang di board 2.
Siapa yang body bor 2? Kak Angga. Kak Komang udah. Kak Rian. Kak Rian sudah. Oh, Kak Angga baru masuk. Kak Edi udah. Kak Denny. Kak Denny belum ya? Kak Denny belum. Kak Denny. Kak Ambare. Kak Ambare belum. Oh, Kak Denny baru masuk. Baik, Kakak, silakan Kakak yang ada di kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan berbagi referensi inspiratif ya. Barangkali terkait dengan pengalaman Kakak mengajar dan ada 3 topik yang Kakak bahas. Silakan Kakak dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Kakak. Sebelum lanjut, Kak Eka ya, yang di kelompok 1 dan kawan-kawan, lagi sebentar saya minta dari kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi. Oke. Silakan Kakak. Baik, terima kasih Kak Yoga. Mohon maaf, ini langsung saja saya yang mencoba untuk mewakili dari teman-teman karena beberapa teman-teman yang kebetulan aja terbentur dengan kegiatan di luar. Jadi yang langsung aja mencoba untuk mempresentasikan. Nah, di sini kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, ada Pak Widi, Bu Ayu, Herlina, dan saya sendiri. Terkait soal yang pertama yaitu bagaimana atau mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini sesuai dengan pengalaman Tiang mengajar yaitu dengan cara belajar dengan cara berkelompok. Yang kedua, media pembelajaran yang menarik seperti gambar ataupun video. Yang ketiga itu membuat koneksi dengan kehidupan nyata atau mencontohkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut di kolom kedua itu ada menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, ada keterampilan gerak yang diajarkan di mana di sini pengalaman Tiang yaitu keterampilan gerak lompat jauh. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu ada fase awalan, fase tolakan, fase sikap di udara, dan fase mendarat. Selanjutnya yang ketiga, isyarat atau clue pembelajaran, di mana di sini ada kolom keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu ada 4 fase, seperti yang tadi saya sampaikan, fase awalan, fase tolakan, sikap di udara, fase mendarat. Nah, untuk isyarat atau clue yang bisa digunakan, yaitu melalui gerakan jari tangan, di mana Tiang mengambilkan contoh yaitu jari telunjuk dan jari tengah bergerak seperti melangkah, seperti ini melangkah untuk awalan. Selanjutnya untuk fase tolakan, di mana kita memilih antara kaki kiri maupun kaki kanan seperti jari telunjuk maupun jari tengah, bisa dipilih yang mana mungkin menggunakan sebagai kita untuk menolak, seperti kaki kanan misalnya kita gunakan dengan telunjuk jari tengah maupun kaki kiri kita gunakan untuk telunjuk. Selanjutnya di fase sikap di udara, yaitu kita seperti ada 3 cara atau 3 gaya, yaitu melayang di udara seperti berlari. Yang kedua duduk atau kakinya lurus. Terus yang selanjutnya yang ketiga itu menggantung di udara, kakinya ditekuk seperti itu.
untuk gaya pada sikap di udara. Dan yang terakhir, yang keempat, fase mendarat. Fase mendarat kita contohkan menggunakan kedua kaki. Jadi untuk berfase atau menumpu menggunakan kedua kaki. Jari-jari kita, telunjuk dan jari tengah itu bertumpu pada kedua kaki dengan cara dirapatkan. Baik, segitu aja Kak Yoga yang bisa yang sampaikan. Waktu dan selanjutnya saya kembalikan ke Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Eka. Silakan dari kelompok 2 maupun kelompok 3, silakan memberi tanggapan. Kalau emang ada tanggapan, silakan Kakak dari kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, Eka, coba yang di atas Kak Eka. Paling atas Kak Eka. Yang mendapatkan perhatian peserta didik. Yang di atas. Ya, yang mendapatkan perhatian peserta didik Kak Eka. Oke, belajar dengan cara membagi kelompok, media pembelajaran yang menarik, gambar, buat koneksi dengan kehidupan nyata. Oke. Kakak yang di kelompok 1 ini pengalamannya siapa Kak Eka? Pengalamannya saya sendiri. Oh, Kak Eka ya. Berarti Ya. materinya lompat jauh. Terkait dengan mendapatkan perhatian peserta didik, misalnya seperti materi kita kemarin Kak Eka, bahwa gimana caranya agar peserta didik itu mendapatkan artinya antusias dan memiliki motivasi terkait dengan pembelajaran yang kita ajarkan Kak Eka. Kemudian gimana barangkali teknik atau cara Kak Eka, misalnya ada peserta didik yang misalnya yang memiliki gangguan terkait dengan penglihatan atau pendengaran Kak Eka, apakah Kak Eka itu menempatkan peserta didiknya sembarangan atau di belakang atau di depan atau seperti apa Kak Eka? Ini kan ada hubungannya dengan terkaitan dengan mendapatkan perhatian dari peserta didik Kak Eka. Silakan Kak Eka atau teman-teman yang lain. Baik Kak Yoga, sedikit mencoba menanggapi terkait siswa yang mungkin kurang bisa artinya melihat ataupun mendengarkan. Kemungkinan saya akan mengambil sikap itu pendekatan secara langsung, artinya biar semua siswa itu mendapatkan hak pembelajaran. Mungkin setelah kita mengajarkan ke kelompok besar atau siswa sekelas itu, mungkin di sesi di mana saya akan mencoba mendekati siswa atau belajar di ruangan yang berbeda seperti itu. Jika memang siswanya kurang melihat, ya kita artinya dengan pembelajaran berbicara itu artinya apa? Ceramah, fase ceramah mungkin, atau dengan rekaman video mungkin untuk masalah pendengaran. Seperti itu Kak Yoga. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari kakak yang lain di kelompok 1 gimana? Tidak ada tanggapan atau tambahan dari kelompok 1, dari kelompok 2 barangkali?
Oke, nggak ada dari kelompok 3. Oke, nggak ada juga ya. Baik, Kakak barangkali bisa ditambahkan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Barangkali Kak Eka bisa memastikan itu paling tidak peserta didik itu bisa mendengar dan melihat Kak EKG. Jadi di sana biasanya ada positioning Kak Eka. Ya, ada positioning, jadi posisi guru dan posisi murid itu menentukan sebenarnya Kak EKG. Jadi kemampuan Kak Eka dalam memposisikan diri dalam menyampaikan pesan atau materi yang kakak itu paling tidak mampu tersampaikan oleh peserta didik secara jelas Kak Kang dan terdengar seperti itu Kak Kang. Jadi positioning itu sangat menentukan Kak Kang. Kemudian di samping positioning guru, jadi pengaturan barisan atau posisi peserta didik itu sangat membantu juga Kak Kang. Tidak mesti harus dengan baris berbanjar atau beresap, lingkaran pun bisa Kak Kang. Lingkaran pun bisa. Jadi paling tidak semua peserta didik itu mampu untuk melihat dan mendengar secara jelas Kak Kang. Seperti itu. Kemudian terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, kemudian dengan menetapkan tanda dan prosedur itu bisa juga Kak Eka. Oke. Eh, Misalnya dengan apa namanya memberikan apa namanya batas untuk lapangan itu sebagai di sini anak-anak sekarang kumpulnya di sini misalnya seperti itu memberikan instruksi. Kemudian sebelum kalian kakak memberikan instruksi, ingat senjata kita di guru PJOK adalah gimana kakak bisa memberikan instruksi itu dengan menggunakan fluid kayak Kang ya menggunakan fluid. Nah kemudian seandainya siswanya sudah ribut dan segala macam tidak memperhatikan, misalnya kakak bisa memberikan ice breaking dan segala macam Kang barangkali itu yang bisa saya tambahkan Kak Eka terkait dengan mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kemudian yang lain sudah bagus apa yang ditampilkan oleh Kak Eka dan kelompoknya. Kalau bisa semua pengalaman eh, mengajar kakak yang dari kelompok 1 dituangkan di sini Kak Nggih. Jadi kalau emang ada 4, pasti ada 4 materi di sini Kak Eka. Coba di yang kedua Kak Eka. Di penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, di sini di keterampilan gerak yang diajarkan. Ini kan baru pengalamannya Kak Eka saja di sini. Oke. Jadi kalau bisa nanti pengalamannya Kak Widi, Kak Herlina dan Kak Ayu juga dituangkan di sini Kak. Dituangkan di sini di keterampilan gerak yang diajarkan. Kemudian untuk urutan pengajaran yang dilakukan, silakan kakak lakukan sesuai dengan eh, apa yang kakak lakukan di modul kakak, di aktivitas. Misalnya keterampilan gerak mengajar, apa yang kakak lakukan di fase awalan ini? Apa yang kakak lakukan? Apa yang kakak instruksikan ke siswanya? Ini kan masih secara umum Kak G. Ini masih secara umum fase awalan, fase tolakan, fase sikap di udara, fase mendarat. Nah, ini di fase awalan apa yang kakak lakukan? Nah, itu untuk urutan dan pengajaran yang dilakukan Kak G. Bisa dijabarkan lagi lebih rinci Kak G. Baik, seperti itu Kak. Di coba di ke bawah Kak Eka di clue atau isyarat. Oke, fase awalan. Di clue ya. Di clue. Kalau di clue ini yang namanya isyarat atau hitungan, misalnya Kak Eka bisa menggunakan hitungan Kak Eka, misalnya awalannya berapa langkah kan di sana ada hitungannya, di ini ada hubungannya dengan isyarat juga Kak Eka. Ya, hitungan atau berapa langkah, kemudian hitungan kesekian pada saat fase apa namanya gerakan tolakan itu di hitungan keberapa itu bisa juga Kak Eka. Ya, kemudian misalnya di materi yang lain silakanlah kakak lagi kondisikan terkait dengan apa namanya isyarat dan clue ini Kak Eka nggih.
Baik, terima kasih banyak Kak Eka ya. Dan di kelompok 1 silakan stop share dulu. Terima kasih banyak. Kita kasih apresiasi dulu untuk kelompok 1. Silakan kita lanjutkan kakak yang dari kelompok 2. Silakan siapa yang di kelompok 2? Izin share screen Kak Yoga. Silakan Kak Deni. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penyajian berbagi referensi inspiratif, yaitu tugas gerak. Adapun kelompok 2 yaitu terdiri dari yang pertama Ketut Edi Suwarjana, yang kedua Igede Ambara Januarta, yang ketiga Abdul Basar, yang keempat Tiang Sendiri Imade Deni Jaya. Yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur dalam memberikan instruksi guru menggunakan fluid untuk mengumpulkan siswa. Memberikan isyarat tangan dan hitungan untuk membariskan siswa. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini ada 2. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang membuat siswa lebih fokus dan nyaman, seperti membelakangi keramaian dan memindahkan lokasi ke gedung apabila kondisi hujan. Yang kedua, menciptakan iklim kelas yang positif untuk menjalani hubungan yang baik antara guru dan siswa. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu dalam posisi berbaris, siswa yang pendek diposisikan di depan. Yang kedua, volume suara diperjelas. Yang ketiga, video atau gambar yang disajikan dalam pembelajaran menggunakan audio yang bagus. Yang keempat, memposisikan siswa membelakangi matahari. Dan yang kelima, posisi guru pada saat menjelaskan materi atau tugas gerak berada di tengah-tengah siswa atau siswa diinstruksikan untuk duduk. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Di sini ada 3. Yang pertama, pada saat absensi, pemanggilan siswa menggunakan nama pendek. Yang kedua, menggunakan atau memanfaatkan kesepakatan kelas. Yang ketiga, menerapkan model pembelajaran yang efisien. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Sini yang pertama, guling depan.
urutan pengajaran yang dilakukan, yaitu yang pertama guru membariskan siswa dengan menggunakan isyarat hitungan. Yang kedua, guru menyajikan kabar atau kondisi siswa dan mengabsensi siswa dan kesiapan belajar siswa. Yang ketiga, guru mengajak siswa melakukan ice breaking. Yang keempat, guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan diberikan baik menggunakan video atau HP. Yang kelima, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari permasalahan yang mereka temukan dalam mempelajari materi lewat video atau LKS. Yang keenam, guru memberikan umpan balik terkait permasalahan yang didapat. Yang ketujuh, guru mencontoh mempraktekkan gerak dari tahan awalan, gerak dan gerakan lanjutan. Yang kedelapan, guru membagi beberapa kelompok dan melakukan pemanasan. Yang kesembilan, per kelompok siswa mempraktikkan gerak dari sikap awalan. Yang ke-10, guru memberikan umpan balik dan perbaikan apabila ada peserta didik melakukan kesalahan. Yang ke-10, guru memberikan penilaian dan evaluasi terkait praktek gerak yang dilakukan siswa. Yang ke-11, guru menyampaikan refleksi. Dan yang terakhir, penutup. Yang kedua, start jongkok pada lari jarak pendek. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama, aba-aba atau bersedia. Di sini ada dua, yaitu sikap jongkok relax, lutut kaki kanan atau kiri menempel di tanah. Dilanjutkan dengan kaki kiri atau kaki kanan berada di depan dengan posisi jinjit. Letakkan ujung kaki belakang segaris dengan tumit kaki depan, aba-aba siap. Pantat diangkat dan pandangan ke arah depan, aba-aba ya. Lari aba-aba ya, lari ke arah garis finish. Dan yang terakhir, chest pass bola basket. Untuk pengajaran yang dilakukan, yang pertama membuat permainan awal melatih akurasi dan kecepatan chest pass. Cara bermainnya, semua pemain berdiri dalam lingkaran. Satu pemain memulai dengan mengoper bola kepada pemain di seberangnya. Yang kedua, setelah mengoper, permainan yang pertama tadi mengikuti arah operan dan berputar ke belakang pemain yang menerima operan. Yang ketiga, pemain yang menerima operan kemudian mengoper bola kepada pemain di sebelahnya dengan mengikuti arah operan. Dan yang keempat, permainan terus berlanjut hingga semua pemain mendapat giliran mengoper dan mengikuti. Isyarat clue pembelajaran. Untuk isyarat clue pembelajaran guling depan, yaitu menggunakan hitungan dalam melaksanakan gerakan. Contoh, kita menyebutkan satu siswa menaruh tangan di atas matras lalu kepala masuk dan lain-lain. Yang kedua, gerak dasar bola voli. Menggunakan hitungan dalam melaksanakan gerakan. Contoh, kita menyebutkan salah satu siswa, satu kaki ditekuk lalu kedua tangan di atas kepala atau di depan dahi. Dan yang ketiga, materi chest pass bola basket. Untuk isyarat clue-nya, yang pertama membentuk mangkok, tangan membentuk mangkok saat melakukan passing atas. Yang kedua, melakukan passing pantul bola kaki tanpa kontrol. Yang ketiga, kedua tangan menghadap keluar pada saat melepas bola basket atau chest pass. Dan yang keempat, pada saat pemanasan, barisan persap melakukan lari di tempat kemudian dilanjutkan dengan lari sprint. Baik, itu tadi
hasil diskusi kelompok kami. Untuk waktu kami kembalikan ke Kak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Denny. Itu presentasi dari kelompok 2. Sudah lengkap sekali. Ada tanggapan barangkali kakak dari kelompok 1 atau di kelompok 2? Kelompok 3 ya. Baik, kalau memang tidak ada tanggapan, silakan kita lanjutkan dulu presentasi dari kelompok 3. Silakan kakak yang ada di kelompok 3. Kak Denny bisa stop share dulu. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Saya di sini dari kelompok 3. Izinkan saya memperkenalkan anggota. Yang pertama itu ada Igede Rian Dana. Yang kedua ada Iko Mangsuatame. Yang ketiga itu Tiang Sendiri, Ibu Doang Aswardita. Dan yang keempat ada Igede Eka Riawan. Untuk presentasinya akan dijelaskan oleh Kak Komang. Kak Komang dipersilahkan. Oke. Dia mau tulis saya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Kak Angga. Nah, di sini saya mau mempresentasikan berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Tadi sudah disebutkan nama kelompok yang ada di kelompok 3. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini kelompok kami membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang baik dan media pembelajaran yang baik, seperti pembentukan sebuah kelompok. Terus yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penguasaan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Di sini gerakan yang diajarkan meliputi gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Adapun urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama perencanaan. Yang kedua pendahuluan. Yang ketiga pengajaran inti. Yang keempat latihan. Yang berikutnya evaluasi, dan yang terakhir penutup dan refleksi. Lanjut di isyarat clue atau pembelajaran.
Keterampilan gerak yang diajarkan adalah gerakan passing bawah bola voli. Itu yang bisa menggunakan visualisasi dengan cara memutarkan video dengan materi dasar passing bawah bola voli. Terus pengalaman yang dialami saya sendiri dalam proses pembelajaran pada materi senam sudah berjalan dengan baik. Namun ada peserta didik yang masih ragu dalam melakukan gerakan guling depan, terutama pada peserta didik perempuan. Sehingga kita perlu memberikan perhatian lebih dan memberikan motivasi agar peserta didik tidak takut melakukan gerakan tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya saya kembalikan ke Kak Angga. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Waktu saya kembalikan ke Kak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Angga dan Kak Komang. Dari kelompok 1, ada tanggapan? Atau dari kelompok 2 barangkali ada tanggapan? Coba yang Kak Komang bisa ke bawah, Kak Komang. Yang di isyarat atau clue, Kak Komang. Nah, di sini ditulis bahwa keterampilan gerak yang diajarkan adalah gerakan passing bawah bola voli. Nah, isyarat dan clue yang bisa digunakan menggunakan visual dengan cara memutarkan video. Kak Komang ini sebenarnya bukan masuk di sini Kak Komang ya, bukan di clue. Kalau sudah memutarkan video ini masuk sebenarnya di yang kedua Kak Komang. Apa tadi yang kedua nih kayak gininya? Yang kedua Pentahapan konten ya Kak Komang ya. Menampilkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ya, Kak. Oke, di sini dia masuk Kak Komang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Itu sebenarnya di sana dia masuk Kak Komang untuk penampilan video dan segala macam. Nah, kalau di isyarat atau clue yang seharusnya sesuai dengan yang diajarkan Kak Komang tadi materinya passing bawah ya. Nah, barangkali Kak Komang bisa menyampaikan ke peserta didiknya tangan misalnya passing bawah. Oke, passing bawah kebetulan passing bawah. Kedua tangan dijulurkan depan dengan kedua tangan dijadikan satu, kemudian dijulurkan ke depan, misalnya seperti itu Kak Komang. Ya, itu barangkali salah satu isyarat atau clue yang bisa digunakan Kak Komang pada saat mengajarkan passing bawah bola voli seperti itu Kak Komang. Kemudian langkah-langkah berikutnya atau clue berikutnya atau isyarat berikutnya adalah kedua lutut ditekuk, misalnya seperti itu Kak Komang. Dan seterusnya Kak Komang, ya seperti itu Kak Komang yang bisa saya sampaikan atau masukkan terkait dengan isyarat pembelajaran atau clue yang bisa digunakan pada saat keterampilan gerak seperti itu Kak Komang. Dan Kakak di kelompok 3. Oke. Baik, terima kasih Kak Komang, bisa stop share dulu. Baik, terima kasih banyak Kak Komang yang di kelompok 3. Kita apresiasi dulu kakak yang di kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, terima kasih banyak kakak. Izinkan saya share kembali, share screen ya. Baik, kakak sudah di aktivitas pertama, kalau kakak sudah melakukan berburu referensi terkait dengan penyajian tugas gerak. Kemudian kakak juga sudah berbagi referensi penyajian tugas gerak yang dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian pesan kuncinya di sini kakak ya, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau clue,
pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Di sini kata kuncinya, Kakak. Ya, semakin jelas apa namanya? Pengembangan konten, kemudian peserta didik mampu memperhatikan pada saat kita menyampaikan materi dan isyarat-isyarat yang kita sampaikan itu semakin tinggi juga tingkat efektivitas pembelajaran PJOK. Seperti itu, Kak G. Makna dari pesan kunci ini. Baik, Kakak, di aktivitas yang ketiga ada refleksi, Kakak. Adapun pertanyaannya, silakan Kakak bisa tuliskan di kolom chat terkait dengan refleksi kita pada sesi kali ini. Silakan Kakak bisa tuliskan di kolom chat. Saya kirim di WA, Kak G, untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, langsung juga tuliskan di kolom chat, Kak G.
Silakan kakak, bisa langsung tuliskan di kolom chat nggih. Baik, sudah ada 2 orang yang menuliskan di kolom chat. Oke, Kak Koma juga sudah. Siapa yang belum dapat gini ya? Kak Koma sudah, Kak Angga sudah. Ayu sudah. Oke, coba saya minta perwakilan satu dari kakak peserta untuk menyampaikan refleksi kita pada sesi kali ini. Silakan siapa yang ingin raise hand.
Atau langsung kan? Oke, silakan Kak Angga. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Saya akan mencoba menjawab. Itu dilanjutkan oleh Kak Gederian. Silakan Kak Gederian. Silakan Baik, Kak terima Rian. kasih Kak Angga. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan tadi. Yang pertama, apakah ada informasi menarik? Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ada. Contohnya, pada saat proses pembelajaran, kita guru PJOK bisa menggunakan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakter peserta didik dan menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik lebih senang untuk mengikuti pembelajaran. Untuk yang kedua, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Ada, yaitu model pembelajaran yang tepat bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik baik dari aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan. Baik, waktu yang kembalikan ke Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Rian. Tadi istilahnya di crossing ya. Di crossing oleh Kak Angga. Baik, terima kasih banyak Kak Rian. Anda itu tadi mewakili salah satu ya, mewakili kakak yang lain terkait dengan refleksi kita pada sesi kali ini terkait dengan materi berbagi referensi inspiratif. Oke, kakak. Kemudian pada akhir sesi kita hari ini silakan kakak saling berdiskusi kembali, dibaca-baca lagi terkait dengan materi penyajian eh, atau berbagi referensi inspiratif ya terkait dengan pembelajaran efektif dalam PJOK. Silakan kakak juga bisa membuka LMS, di sana sudah ada materi modul 2.1. Nggih. Baik kakak. Oke, sudah terakhir. Terima kasih. Baik kakak, terima kasih karena kita sudah selesai. PowerPoint saya juga sudah habis. Jadi barangkali ini merupakan tatap maya yang terakhir di modul 2.1 ya. Dan persiapan nanti kita akan ketemu tatap muka langsung pada tanggal 13 Oktober nggih, sampai tanggal 18 Oktober kakak nggih. Kurang lebih 1 minggu. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat Kak nggih. Baik kakak, untuk mengakhiri kegiatan siapa tadi yang memimpin doa? Tiang Kak, Oke, tiang Kak Yoga. pimpin doa dulu untuk menutup sesi. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Karena tatap maya pada hari ini sudah berakhir. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa juga. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berterima kasih sudah diberikan jalannya tatap maya ini dengan lancar dan tanpa hambatan. Dan semoga kita bisa tetap sehat selalu dan selamat sampai tujuan sebentar setelah Zoom. Baik, silakan berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, waktu saya kembalikan Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Angga. Sebelum kita stop recording, kita foto dulu.
Silakan kakak, pasang kamera, pasang layar. Kak Widi, hati-hati Kak Widi. Nanti lihat HP, nggak kelihatan nanti jalannya. Oke, siap kakak. 1, 2. Kita ulang lagi sekali. 1, 2. Satu lagi. 1, 2. Baik, terima kasih kakak. Kak Widi, hati-hati. Sampai ketemu kembali hari Minggu, oke. Izinkan saya stop recording dulu.